Halo, perkenalkan nama saya Farizi Fauzan. Kali ini saya ingin mempresentasikan Introduction to Business Process. Nah, yang pertama nih sistem. A system is a set of two or more interrelated components that interact to achieve goal. System two or more interrelated components that interact to achieve a goal often consist of subsystems that support the larger system. Sistem jadi adalah dua komponen atau lebih yang saling berhubungan, bertransaksi untuk memperoleh suatu tujuan. Contohnya itu kayak sebuah kampus adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang merupakan subsistem gitu. And kalau konflik, when the goals of a subsystem are inconsistent with the goals of other subsystem or the system as a whole. Jadi dalam keputusan itu, konflik tujuan adalah sebuah keputusan atau aksi dari sebuah subsistem yang tidak konsisten dengan tujuan. Nah, itu masuknya ke konflik tujuannya gitu. Nah, yang terakhir ini ada goal alignment. When a subsystem achieves its goal while contributing to the overall goals of the organization. Ini keselarasan tujuan dicapai ketika sebuah subsistem mencapai tujuannya pada saat berkontribusi pada tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, data informasi. Data are facts that are collected, recorded, stored, and processed by informasi system. Jadi, data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi. Nah, sedangkan information is a collection of data or facts that have been processed in a certain way so that they have meaning for the recipient. Jadi informasi adalah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki keputusan, proses pengambilan keputusan gitu. Jadi itu semua data yang udah diproses, dikelola dengan beberapa sistem akan menimbulkan suatu informasi, contohnya kayak gitu. And there are 7 common characteristics that make information useful. Nah, jadi ada 7 karakteristik umum yang membuat informasi itu berguna. Yang pertama itu ada relevan. Artinya informasi yang nyambung. Kayak contohnya itu kayak mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, mengkonfirmasi atau memperbaiki harapan-harapan sebelumnya. Jadi itu informasinya itu jelas gitu, yang relevan. Jadi kalau nggak relevan itu nggak pasti berarti informasinya. Dan yang kedua itu reliable, artinya bebas dari kesalahan atau secara akuratnya mencerminkan kejadian organisasi atau aktivitas. Dan yang ketiga komplit, artinya lengkap informasinya, tidak menghilangkan aspek yang penting dari sebuah kejadian atau aktivitas yang diukur. Jadi nggak hilang nih informasinya dalam aspek-aspek yang penting dari sebuah kejadian. Jadi lengkap informasinya. Kalau ada yang hilang satu, itu nggak jadi lengkap. Nah, yang keempat nih ada timely, artinya tepat waktu. Nah, tepat waktu itu untuk apa? Untuk mengambil keputusan dalam membuat keputusan. Jadi harus tepat waktu untuk mengambil keputusannya. Yang kelima ini ada understandable, artinya mudah dibaca atau mudah dipahami. Jadi disajikan tuh dalam format yang dapat dimengerti oleh orang gitu atau oleh sistem contoh kayak gitu. Yang keenam ini ada verifiable, artinya dapat dibuktikan, diverifikasi antara dua atau lebih orang yang sama atas informasinya. Gitu. Nah, yang terakhir ini ada accessible, artinya tersedia kapan saja dibutuhkan
oleh pengguna dalam format yang dapat mereka gunakan. And information need and business process. Pertama, business process means activity or text carried out by a person, computer or machine that have a specific purpose. And transaction means a meeting between two people to exchange goods or service. Ketiga, transaction processing is the processing of recording, paying. Jadi kebutuhan informasi dan proses bisnis. Yang pertama itu bisnis proses artinya kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang, komputer atau mesin yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi kayak misalkan kita ingin melakukan bisnis nih, untuk mencapai bisnis ini untuk dijalankan harus ada prosesnya. Jadi harus ada yang dilakukan oleh seseorang atau komputer mesin yang punya tujuannya itu bisnisnya. Yang kedua itu transaksi artinya pertemuan antara dua orang untuk bertukar barang atau jasanya. Dan yang ketiga pemrosesan transaksi artinya proses pencatatannya atau pembayarannya dalam sebuah perusahaan atau seperti itu. And 5 business process cycle. 1 revenue cycle, 2 expenditure cycle, 3 production or convention cycle, 4 human resource or payroll cycle, 5 financing cycle. And nomor 1, revenue cycle itu atau siklus pendapatan, artinya itu aktivitas yang terkait dengan penjualan dengan imbalan uang tunai. Kayak gitu. Jadi apa kayak menjual apapun itu kayak kita menjual barang itu akan ada imbalan uang tunainya gitu. Nah, itu namanya siklus pendapatan. Dan yang kedua, expenditure cycle atau siklus pengeluaran, artinya mengeluarkan uang untuk membeli persediaan barang yang akan diproduksi. Jadi kayak misalkan kita tuh mau beli barang ini nih udah habis nih. Nah, kita beli lagi bahan ini untuk diproduksi lagi seperti itu siklus pengeluaran. Dan yang ketiga itu ada production or conventional atau siklus produksi. Artinya merubah barang mentah menjadi barang jadi. Jadi ini aktivitas yang terkait dengan menggunakan tenaga kerja untuk memproduksi barang. Contoh kayak gitu. Kayak contohnya tuh nih, misalkan kita mau beli bantal. Bantal itu kan nggak mungkin langsung jadi bantal dong. Nah, jadi awalnya itu ada prosesnya, jadi kayak di kapasnya. Nah, itu siklus produksi itu membeli bahan mentahnya kayak kapas, kain, nah nanti baru diproduksi menjadi sebuah barang, kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada human resource atau pengkajian, artinya merekrut, menggaji, melatih karyawan baru, contohnya kayak memberhentikan karyawan, mengupdate catatan gaji, seperti kayak gitu. Human resource sumber daya manusia, payroll cycle itu penggajian, kayak gitu. 5 financing cycle atau siklus keuangan. Contohnya contoh itu kayak menyiapkan laporan manajemen gitu. Udah ada siklus pembiayaannya, keuangannya, jadi harus ada data-datanya nih, laporan untuk manajemen gitu. Nah, yang kedua itu contohnya kayak meramalkan kebutuhan kas gitu. Nah, terus meminjam uang dari peminjam dan lainnya gitu. Contohnya gitu. Oke, itu aja yang udah saya bahas. Terima kasih.